Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahidi Rahman, NIM 51, ingin menjelaskan dua jurnal yang hubungan produktivitas primer dengan nutrien. Jurnal yang pertama yaitu produktivitas primer fitoplankton di Teluk Bungus. Terganggunya kondisi perairan dapat diketahui dari tingkat kesuburan yang semakin rendah. Kadar klorofil A juga dapat digunakan sebagai biomonitoring kualitas dan kesuburan perairan (produktivitas perairan). Semakin tinggi kadar klorofil menandakan tingginya kelimpahan fitoplankton di perairan. Kelimpahan fitoplankton yang tinggi mengindikasikan tingginya produktivitas primer di suatu perairan. Kandungan klorofil fitoplankton dipengaruhi oleh spesies, kondisi tiap individu, waktu, dan intensitas cahaya matahari. Selain itu juga dipengaruhi kadar nitrat, fosfat, pengadukan air, suhu, dan kualitas air. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal tersebut yaitu pengambilan sampel menggunakan metode purposive random sampling pada 6 stasiun. Sampel air untuk analisa klorofil A dan fisika kimia perairan dicuplik dengan Van Doorn water sampler. Hasil pembahasan: nilai kadar klorofil A dari masing-masing penelitian tersebut adalah 0,94 mg per meter kubik, 3,31,37 mg per meter kubik, 3,2,43 mg per meter kubik. Hal ini diduga rendahnya ketersediaan nutrien yang berimplikasi terhadap rendahnya komposisi spesies fitoplankton yang didapatkan. Kondisi lingkungan seperti ketersediaan nutrien dan komposisi spesies fitoplankton akan mempengaruhi kandungan klorofil. Di samping itu, menambahkan bahwa perubahan konsentrasi klorofil A dipengaruhi oleh beberapa faktor pertumbuhan fitoplankton, yaitu intensitas sinar matahari, konsentrasi nutrien, pengadukan air, suhu, serta lanjut ke jurnal yang kedua, yaitu studi tentang produktivitas primer berdasarkan distribusi nutrien dan intensitas cahaya di perairan Selat Badung, Bali. Sebaran nutrien pada perairan juga berkaitan dengan masuknya intensitas cahaya pada perairan, sehingga nutrien dan intensitas cahaya akan mempengaruhi tingkat klorofil A perairan. Perairan Selat Bandung merupakan perairan yang terletak di sebelah barat Selat Lombok, di mana masa air utama Arlindo yang berasal dari Selat Lombok berbagi semerawutnya melalui Selat Bandung dan akan bercampur dengan masa air lainnya, sehingga terjadi percampuran masa air yang mengandung klorofil A. Pada kondisi ini, masa air tersebut mempunyai salinitas yang tinggi, suhu yang rendah, dan kaya nutrien, sehingga memberi dampak pada tingkat kesuburan perairan. Metode penelitian yang digunakan di jurnal ini yaitu metode purposive sampling yang menggunakan metode penentuan lokasi pengambilan sampel yang mewakili keadaan lokasi keseluruhan. Yang kedua, metode spektrofotometri. Hasil pembahasan yaitu berdasarkan hasil pengamatan sebaran nutrien pada lapisan permukaan perairan di Selat Badung menunjukkan bahwa nitrat merupakan komponen nitrogen yang penting terhadap proses fotosintesis yang dilaksanakan oleh klorofil A, sehingga pada penelitian ini menunjukkan nilai korelasi yang memiliki hubungan negatif (hubungan kontradiktif atau hubungan berbanding terbalik). Hubungan negatif antara nitrat dan klorofil A menunjukkan bahwa klorofil A membutuhkan keberadaan nitrat dalam perairan untuk proses fotosintesis. Sekian dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas air.